Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, seperti kita ketahui kemarin tanggal 18 Oktober 2021 digelar sidang gugatan terhadap 2 polisi pelaku penembakan pembunuhan 6 laskar anggota FPI yang sedang bertugas mengawal Habib Rizik Syihab dalam perjalanan Jakarta menuju Cikampek. Nah, peristiwanya terutama terjadi di rest area kilometer 50 yang menghebohkan itu, ya kan? Alhamdulillah dengan izin dan karunia Allah, saya 2 hari kemudian setelah peristiwa tanggal 7 Desember itu, Senin, saya 2 hari tanggal 9 Desember 2020, Allah izinkan saya datang ke sana langsung melihat bagaimana apa yang dijelaskan oleh Fadil Imran, sungguh-sungguh banyak yang tidak berkesesuaian di lapangan. Silakan wawancara-wawancara yang walaupun untuk itu kemudian saya sempat dipanggil oleh Bareskrim, ya. Nah, kita balik ke topik kita pengadilan kemarin. Itu dari tim advokasi keluarga korban. Mereka menyebutin advokasi peristiwa 7 Desember. Kemudian tentu saja dari keluarga korban juga menyatakan bahwa itu sidang dagelan. Sidang dagelan, sidang yang hanya kalau menurut istilah TP3, tim pengawal peristiwa pembunuhan 6 laskar, itu hanya untuk menutupi, untuk mengcover up, menutupi apa yang ditutupi, menutupi peristiwa yang sesungguhnya, menutupi siapa eksekutornya sesungguhnya, menutupi siapa memberi perintah dan siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa yang disebut oleh TP3. Ada bukunya di sini, sengaja saya pajang, buku putih pelanggaran HAM berat pembunuhan 6 pengawal HRS, diterbitkan oleh tim pengawal peristiwa pembunuhan atau TP3 6 pengawal HRS, ya. Ini sengaja saya pajang di sini. Oh ya, ngomong-ngomong, buku ini juga sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Dan sudah diluncurkan secara resmi juga beberapa waktu lalu. Dan sudah dikirimkan juga ke beberapa perwakilan atau kedutaan negara sahabat serta lembaga-lembaga NGO internasional, non-government organization atau kita sebut LSM. Karena kita TP3 sudah memutuskan bahwa pemerintah betul-betul tidak punya kemauan untuk menuntaskan dan pemerintah tidak punya kemampuan untuk memutuskan masalah ini. Karena apa? Karena memang ada upaya-upaya menutupi, terutama pada siapa memberi perintah dan siapa sesungguhnya aktor di balik semua ini. Nah, kembali ke sidang tadi, jadi ada berita dari Fakta Kini menolak hadir Aziz Yanuar _2 sidang pembunuhan 6 laskar FPI Dagelan. Wow, ya kan? Ya, saya bacakan saja. Sidang kasus pembunuhan di luar proses hukum atau unlawful killing terhadap 6 anggota Laskar FPI di tol Jakarta Cikampek kilometer 50 digelar hari ini, maksudnya kemarin, ya. Menurut kuasa hukum keluarga 6 Laskar FPI Aziz Yanuar SH, sidang hari ini merupakan dagelan para penegak hukum semata. Karena, lanjut Aziz, sejak peristiwa pembunuhan terhadap 6 anggota Laskar FPI ini, para tersangka tidak ditangkap maupun dipenjara. Kita tahu, ya, ada 3 orang yang mereka sebut, yang satu sudah meninggal, konon katanya kecelakaan. Cuman lucunya kecelakaan terjadi bulan Januari, tapi polisi baru mengumumkan bulan Maret. Dan ternyata di tempat peristiwa kecelakaan itu terjadi, Kapolsek setempat mengatakan tidak ada laporan. Tidak ada laporan terjadinya kecelakaan. Dan tentu sebagai Kapolsek, apalagi kecelakaan yang melibatkan tewasnya anggota polisi, pastinya dia tahu. Tapi dengan begitu, dia jelaskan kepada wartawan, tidak ada laporan terjadinya kecelakaan. Jadi ini bagaimana satu kebohongan ditutupi oleh kebohongan yang lain yang justru semakin mengungkap ada kebohongan lagi. Itu cara Allah, ya, membuka. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita terlibat atau melakukannya. 2 anggota polisi berinisial FR dan MYO yang diduga menembak 6 laskar FPI pengawal Habib Rizik Syihab di tol Jakarta Cikampek tersebut tetap aktif sebagai anggota polisi Polda Metro Jaya. Tetap aktif, tetap berdinas, dan tetap dapat gaji sejak Desember kemarin. Tetap gaji dari APBN, dari uang rakyat, dari pajak rakyat, termasuk uang dari 6 laskar yang
mereka bunuh. Gila. Para pelaku penembakan tidak ditangkap dan tidak ditahan. Menurut Komnas HAM, dalam surveillance itu ada surat perintahnya. Surveillance itu perintah penguntitan, ya, pengintaian. Jika itu benar, siapa yang memerintahkan? Mengapa yang memerintahkan tidak diungkap dan tidak ditahan? Hal tersebut membuktikan kemungkinan diduga sidang dan proses ini hanya dagelan, kata Aziz saat dikonfirmasi Senin 18 Oktober kemarin. Aziz sudah mengatakan demikian, ya. Karenanya baik Aziz maupun pengacara lain yang mewakili keluarga korban menganggap bahwa sidang dan proses hukum yang menyeret dua tersangka yang merupakan anggota polisi tersebut hanya formalitas belaka. Aziz mengaku bahkan tidak tertarik. Aziz mengaku tidak tertarik untuk mengikuti semua proses dagelan tersebut. Aduh, gila. Mereka bisa merekayasa, ya, karena mereka sedang berkuasa. Apapun bisa mereka lakukan untuk menutup-nutupi kejahatannya, untuk menutup-nutupi kebusukannya. Tapi seperti yang dikatakan oleh Habib Rizik di akhir sidang beberapa waktu lalu, sampai jumpa di pengadilan akhirat. Ngerti nggak? Ngeri ya? Sampai jumpa di pengadilan akhirat. Aduh, saya merinding kalau mendengar kalimat itu. Nauzubillah, jangan sampai kita berada pada posisi orang-orang yang terlibat, melakukan, memberi perintah, terlibat, melaksanakan pengadilan sesat semacam tadi. Karena putusannya sangat menzalimi. Ini juga begitu, ya. Sebelumnya saya juga sudah mewawancari Bang Marwan Batubara. Siapa dia? Dia adalah juru bicara TP3. Seperti kita tahu, TP3 itu diketuai oleh Dr. Kiai Haji Abdullah Hehamahwa, ya, mantan penasihat KPK. Dan kita menyebutnya dengan Bang Dullah, kebanyakan, ya, sebagai sapaan akrab. Dia ketuanya dan sekretarisnya adalah Marwan Batubara. Dan Bang Marwan ini termasuk sekaligus difungsikan sebagai juru bicara. Nah, ketika pemerintah melalui MA menerbitkan surat keputusan yang akan menggelar sidang ini, sidang tanggal 18 Oktober ini, Bang Marwan, tim TP3 sudah mengeluarkan rilis siaran pers yang berisi bahwa sidang itu hanya untuk menutup-nutupi, mengcover up peristiwa pelanggaran HAM berat sesungguhnya. Nah, ini cuplikan yang pernah saya muat dalam salah satu podcast saya dengan Bang Marwan Batubara. Rilis hari ini rada kenceng juga nih kayaknya nih. Abang bisa jelaskan kenapa sampai TP3 keluar rilis seperti ini nih? Yang menyoroti bahwa pengadilan dengan MA, ya, MA membuat keputusan untuk mengadili masalah ini dalam pengadilan biasa, bukan seharusnya pengadilan HAM ini. Gimana nih ceritanya nih? Iya, memang ada beberapa faktor lah, ya, tapi yang paling mendasar adalah bahwa kita menganggap ini sebagai operasi cover up, menutup-nutupi kejahatan sebenarnya secara sistematis. Oleh siapa? Oleh semua penyelenggara negara. Mulai dari eksekutif, lalu yudikatif, lewat MA, nanti terus pengadilan, ya, lalu polisi juga, kemudian DPR juga tidak peduli, gitu. Jadi secara menyeluruh penyelenggara negara itu sudah tidak peduli, padahal kita punya data, temuan-temuan dan hasil kajian yang menunjukkan bahwa ini pelanggaran HAM berat. Nah, karena itulah ini perlu diingatkan semuanya, termasuk Presiden Joko Widodo itu yang kita sebut kalau memang akhirnya ini beliau biarkan saja, ya jangan salahkan kalau kita bilang ya itu lain kata dengan perbuatan atau hipokrit gitu. Yang anak-anak ini menyebutnya sebagai the king of lip service, ya. Ya, raja pembohong atau mereka. Pembohong. Ya. Bang, oke Bang. Ya. Kembali ke soal rilis tadi, kan ini TP3 terutama menyoroti surat MA, ya, keputusan MA tentang pengadilan biasa. Emang seberapa haruskah atau apa sehingga TP3 menilai bahwa surat MA ini tidak pada tempatnya atau bahkan keliru, Bang?
Iya, karena memang ini kan mereka jalan dengan agenda sendiri, meskipun sudah digugat di berbagai kesempatan. Dalam perjalanan mereka menuju akan sidang nanti tanggal berapa, 16 itu ya. Ya. Itu kan sudah cukup banyak kita menyampaikan, misalnya ada petisi, ada doa bersama, ada malah kita tantang untuk mubahalah, sampai datang ke presiden, lalu kita bikin buku putih, kita launching, kita kirim juga ke presiden. Ya. Lalu pernyataan kita bahwa ini sebetulnya laporan Komnas HAM ini tidak bisa menjadi dasar bagi polisi atau aparat penegak hukum untuk melakukan tindak lanjut proses hukumnya. Kenapa? Karena yang dilakukan Komnas HAM itu bukan penyelidikan, masih pemantauan. Nah, sebetulnya berbagai hal yang menyimpang ini secara kasat mata sudah berlangsung dan sudah kita suarakan, sudah kita protes, tapi seolah-olah mereka tidak peduli. Lalu mereka akan melanjutkan dengan sidang terhadap dua orang yang tidak pernah pula ditahan. Yang padahal kasusnya sangat serius ya, pembunuhan. Ya. Iya, dan rasanya 2 atau 3 orang menembak di dada semuanya, itu masing-masing 2 peluru. Jauh dari logika akal sehat lah. Iya. Untuk dikatakan bahwa mereka yang bertanggung jawab gitu. Jadi saudara sekalian, seperti kata Bang Marwan tadi, 6 anak muda pengawal HRS IBA RS ini memang setelah dikembalikan dari rumah sakit dengan proses yang panjang dan berbelit, dan ketika dimandikan, keluarga maupun sebagian tokoh pengurus FPI waktu itu sebelum dibubarkan, itu menemukan ada total 19 lubang peluru di tubuh 6 anak-anak muda ini. Berarti secara rata mereka mendapat hadiah 3 peluru, ya, ada yang lebih. Dan di luar itu memang ditemukan juga bekas-bekas bukti penyiksaan ya Bang ya. Dari mulai luka benda tumpul sampai ada kulit terkelupas dan sebagainya. Nah, ini kan tindakan yang sungguh-sungguh di luar peri kemanusiaan. Jadi seperti kata Bang Marwan Batubara tadi, kita di TP3 memang sungguh-sungguh tidak bisa memahami bagaimana pemerintah cenderung abai ya terhadap hal-hal seperti ini, Bang. Bang, pertanyaan saya, kalau faktanya ini kayaknya kejahatan berjamaah nih ya, seperti Abang bilang, ada upaya menutupi kejahatan satu pihak oleh pihak-pihak yang lain supaya tampak kompak. Lalu dengan segala macam upaya yang Abang sebut tadi, kita ketemu Jokowi, menjanjikan bahan-bahan masukan, bikin press conference, apa segala macam, petisi dan lain-lainnya, terus diabaikan juga. Jadi kita mesti bagaimana nih kalau begini modelnya? Sepertinya tanda kutip semuanya seperti sia-sia belaka nih, gimana nih? Rasanya memang upaya advokasi itu belum dilaksanakan seluruhnya ya. Istilahnya itu kita belum mentok. Kita akan terus saja apapun yang memungkinkan kita akan lakukan. Misalnya melaporkan ke Komisi PBB untuk HAM. Ya kan, atau kita menyuarakan ke NGO internasional. Itu masih belum semuanya kita lakukan. Itu akan ditempuh juga ya, proses itu ya? Insya Allah akan kita tempuh, apalagi kita kan sudah alhamdulillah berhasil mencetak buku versi bahasa Inggrisnya. Ya, jadi dengan itu tinggal nanti kita cari kesempatannya, kita tulis surat atau kita melakukan korespondensi, supaya dengan begitu masyarakat internasional juga paham. Dan harapan kita dari situ ada tindak lanjut yang memang bisa membuka ya, mungkin tidak dalam pemerintahan Jokowi ini, tapi jangan merasa aman dulu gitu. Saudara sekalian, begitu Bang Marwan sebelum menjelaskan cukup panjang lebar karena video juga cukup panjang, cuman tidak mungkin saya ambil semua, sebagian saja bagian-bagian yang
termasuk saya anggap paling relevan dengan podcast kita kali ini. Nah, di media sosial juga bagaimana tanggapan netizen warganet terhadap peristiwa pengadilan kemarin. Ini ada caprut curaprut. Oh, namanya caprut curaprut ya. Dia nulis begini, sidang manipulasi. Sidang abal-abal itu tidak akan sedikit pun memenuhi rasa keadilan rakyat. Malah justru sebaliknya, semakin menambah kezaliman kalian di mata rakyat. Kalau mau adil, kata caprut ini, mestinya yang disidang itu Fadil dan Dudung. Fadil itu Fadil Imron dan Dudung itu adalah Dudung Abdurrahman. Fadil Imron itu Kapolda Metro, Dudung Abdurrahman adalah Pangdam Jaya pada waktu peristiwa itu. Karena kita tahu jam siang kira-kira jam 2 jam 4-an itu mereka berdua menggelar press conference di Polda Metro Jaya di depan para wartawan. Disitulah banyak tersebar, kalau menurut saya, ketidaksesuaian antara yang disampaikan kedua pejabat polisi dan militer tadi dengan fakta-fakta di lapangan yang saya temukan ketika saya datang ke kilometer 50 sebelum dihancurkan ya. Kalau kita tahu kan dihancurkan ya. Dan ternyata temuan saya itu banyak bersesuaian dengan temuan yang ditulis oleh majalah Tempo, majalah investigasi Tempo. Misalnya, tidak terjadi tembak-menembak seperti yang dikatakan Fadil Imron ya. Terjadi tembak-menembak. Nah, gitu kan. Dan yang membuat saya prihatin adalah teman-teman media, junior-junior saya, mungkin anak-anak saya itu memuat bulat-bulat penjelasan para pejabat tadi, Kapolda dan Pangdam tadi, bulat-bulat di medianya. Yang di televisi membuat judul bentrok antara polisi dan Laskar FPI. Ada lagi Laskar FPI menyerang polisi. Waduh, itu mohon maaf ya, itu fitnah. Dan seperti kita ketahui seperti yang dalam video saya dengan Refli Harun, itu tugas wartawan mengklarifikasi, menguji ulang informasi yang disampaikan, tidak menelan bulat-bulat ya. Lalu sidang bukannya di pengadilan negeri tapi di pengadilan HAM. Ini kalau mau adil ya, kata dia. Jadi yang diadili itu bukan cuma cocoro-cocoro Bribtu dan Ibda tadi, tapi Dudung dan Fadil. Dan pengadilannya bukan di pengadilan negeri, tapi di pengadilan HAM. Seperti sidangnya pun harus sidang atas penyiksaan dan pembunuhan di luar hukum terhadap 6 Laskar FPI. Bukan hanya 4 seperti yang kemarin terjadi. Ini saya nggak tahu siapa caprut curaprut ini, tapi menurut saya dia punya pemahaman yang cukup clear, cukup luas, dan tentu saja objektif ya. Bahwa dia bisa membaca, melihat bagaimana sidang ini penuh dengan rekayasa. Saudara sekalian, kita berharap bahwa kasus ini dapat terungkap, walaupun kita tahu bahwa penguasa dengan segala cara yang mereka punya, dengan segala sumber daya yang mereka miliki, akan berusaha menutup-tutupi, karena ini akan terus sampai ke ujung. Kita ngerinya begitu ya. Mereka ngeri begitu. Dan kalau kita mundur dikit, peristiwa 7 Desember itu dimulai pada peristiwa 4 Desember, hari Jumat malam. 4 Desember, alhamdulillah kami FNN, rombongan FNN 10-15 wartawan gaek tua-tua yang di atas 50 umurnya, datang ke Pondok Pesantren Mega Mendung, diterima langsung oleh Habib Rizik Syihab. Kemudian setelah lewat asar itu kami diterima di rooftop ya, di atas gedung, jadi atap kita langit langsung. Nah, ketika kita ngobrol sebentar, belum setengah jam, ada drone di atas kita. Drone, Munarman lihat, kita juga dada-dada. Tapi kemudian begitu kami turun untuk pulang, sekitar Bada Isya jam 8-an itu karena habis hujan juga, jadi jalan kan kurang bagus, jadi kita juga pelan-pelan. Kita rombongan dengan bawa mobil masing-masing. Jadi banyak mobil, kurang lebih 10 mobil lah, jadi harus pelan-pelan. Nah, pas sampai di posko terakhir yang dekat dengan pondok, itu Laskar penjaga bilang bahwa pelan-pelan tat gitu kan. Pelan-pelan, kemudian setelah itu ternyata Laskar mendekat, saya buka kaca, ada yang mengatakan kita baru nangkap intel. Saya nggak ngerti intel apa tuh. Intel, iya dari BIN. Tapi udah jalan. Kita jalan pelan-pelan. Malamnya sekitar jam 10, jam 11 malam itu beredar di grup-grup WA identitas ketiga intel yang ditangkap oleh Laskar FPI di sana. Ya, ada kartu intelnya, kartu wartawannya, kartu anggota tentara TNI-nya, ada kartu, macam-macam, banyak kartunya. Ada STNK mobilnya, ada nomor mobil yang dipalsukan, di double gitu ya. Segala macam 3 orang. Jadi intel mereka ditangkap dan ditelanjangi identitasnya.
Dan saya waktu itu malam itu langsung saya hubungi Munarman, "Man, lu gila lu, Man." "Kenapa?" "Lu bongkar nih intel-intel, nanti marah mereka." Saya bilang gitu. Biarin, sengaja. Dan kuat dugaan memang karena peristiwa penelanjangan pembongkaran identitas intel-intel yang ditangkap oleh anak-anak Laskar FPI itulah yang membuat mereka marah besar, dan kemudian mereka melakukan pengintaian, penguntitan bahkan sejak tanggal 5, 6, 7 peristiwanya. Dan itu semua diungkap di sini, di buku ini. Sadis. Dan targetnya seperti kata Ibu Nurdiati Akmal waktu kami TP3 keliling beraudiensi dengan fraksi-fraksi di DPR, ketika diterima oleh fraksi PAN kalau nggak salah, Ibu Nurdiati Akmal mengatakan bahwa sebenarnya yang diincar itu adalah Habib Rizik Syihab. Namun qadarullah, Allah selamatkan, tapi Allah gantikan dengan yang jadi korban adalah 6 anak muda tadi. Kalau sinyalemen dan pernyataan Ibu Nurdiati Akmal ini benar, Masya Allah. Sungguh-sungguh benar penguasa negeri ini menjadikan Habib sebagai musuh utamanya. Bukan koruptor, bukan pemakan proyek, pemak proyek, bukan pekoruptor bansos, bukan pengedar narkoba. Bukan, karena Habib sama sekali tidak seperti itu. Yang dijadikan target utama, musuh utama adalah Habib Rizik Syihab. Nauzubillah min dzalik, mengerikan sekali. Nah, saudara sekalian, seperti itulah kira-kira kita berharap tadi tetap Allah akan bukakan kebenaran yang sesungguhnya, walaupun tidak mudah karena Allah menghendaki kita berjuang lebih panjang barangkali ya. Kalau mengutip istilah Babe Aldo, panjang umur perjuangan. Tinggal kita berdoa, kita orang yang sudah bertekad untuk mendedikasikan diri dalam dakwah, dalam jalan yang siratal mustaqim, dalam amar ma'ruf nahi munkar. Allah berikan kesabaran, Allah berikan keikhlasan, Allah berikan istiqomah di jalannya. Amin. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.